Dua truk bertabrakan di jalan yang menikung di Jalan Sumatera Lintas Pantai Timur atau Jalin Pantim Bandar Mataram, Lampung Tengah, Kamis pagi. Akibat kejadian itu, 3 orang meninggal dunia dan 8 orang luka-luka. Warga dan pengendara lain membantu mengevakuasi korban. Korban tewas dan luka-luka adalah para buruh pabrik tebu yang diangkut truk bernomor polisi BE 8529YD yang dikemudikan Yanto. Hasil olah TKP polisi mengungkap kecelakaan terjadi saat truk yang mengangkut buruh pabrik tebu itu sedang melaju dari arah Seputih Banyak menuju Menggala. Saat di jalan menikung, tiba-tiba dari arah berlawanan datang truk bernomor polisi BE 8638LY yang dikemudikan Afid Fahrozi, melaju kencang dan mengambil lajur kanan. Tabrakan pun tak bisa dihindari hingga bak truk terlepas dari badan mobil. Dari arah Sukadana dan arah Tulang Bawang, saat ini untuk supir itu sudah kita amankan di Polres, kita bawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara untuk kendaraan yang terlibat sudah kita amankan di Poslantas Agro. 3 orang meninggal dunia adalah Lestari dan Rus warga Bandar Mataram, lalu Kobar warga Seputih Mataram. Sebagian korban luka masih dirawat di Rumah Sakit Yukum Jaya dan RSUD Demang Sepulau Raya, Lampung Tengah. Kedua sopir yang selamat ditahan di Mapolres Lampung Tengah. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Banjir merendam beberapa perumahan di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung Kamis sore. Di antaranya Perumahan Indah Sejahtera 2 dan Perumahan Puri Tirtayasa Indah Bandar Lampung. Ketinggian banjir lebih dari setengah meter menggenangi jalan dan masuk rumah. Menurut warga, banjir rutin terjadi. Banjir dipicu buruknya sistem drainase di daerah ini. Meski hujan tidak berlangsung lama, drainase di daerah ini tidak mampu menampung air hujan dan meluap ke permukiman. Sekitar 1 jam tadi itu udah hampir 1 meter di tengah jalan ini. Tengah jalan ini siapa? Jadi rumah-rumah ini kan hampir kelelep. Di ini udah ada yang masuk ke dalam rumah, Pak ya? Ke dalam rumah. Nah, kami udah mengusulkan juga dari pihak RT setiap tahun musrembang kami. Ya tapi belum ada jawaban yang dari PU itu karena masalah pendanaannya. Ya. Masalah udah ngusulin, Pak ya. Berarti udah. Untuk peninggian jalan apa, Pak? Peninggian jalan sama pengurukan kali ini. Banjir juga menggenangi jalan raya, di antaranya Jalan Pulau Sebesi dan Jalan Letkol Endro Suratmin Sukarame. Warga mendesak pemerintah Kota Bandar Lampung serta pihak pengembang perumahan segera memperbaiki drainase itu supaya banjir tak terulang. Ali Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Pasangan suami istri di Bandar Lampung Kamis siang ditangkap polisi karena menjual anak perempuan di bawah umur dalam jaringan prostitusi daring. Tersangka berinisial AP dan istrinya GS, warga Kemiling, Bandar Lampung. AP dan GS memaksa remaja putri 13 tahun itu jadi pekerja seks komersial atau PSK. AP dan GS mengancam akan menganiaya korban jika menolak melayani pria hidung belang yang didapat tersangka. Untuk melancarkan bisnis haramnya, tersangka juga mengiming-imingi korban diberi uang serta barang-barang mewah. Perdagangan anak di bawah umur yang dijadikan PSK ini terungkap setelah orang tua korban melapor ke polisi. Orang tua korban resah anaknya jarang pulang. Pelaku ini adalah suami istri, Pak Sutri, yang berteman dengan anak di bawah umur ini. Anak di bawah umur ini memiliki handphonenya diinstal aplikasi micet tersebut dan kemudian dipasarkan oleh pasangan Pak Sutri ini. Setelah deal, anak tersebut dimasukkan ke dalam tempat yang sudah disiapkan bersama lelaki hidung belang tersebut. Harga yang dipatok dari ini bervariasi menurut masing-masing penawaran deal di chat tersebut, bisa di sekitaran 300 sampai 900 ribu rupiah sesuai dengan kesepakatan
para pasutri itu terhadap hidung belang itu, penawaran. Ponsel, uang, dan buku rekening kedua tersangka disita polisi sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mencari tahu kemungkinan adanya korban lain. Atas perbuatannya, pasangan suami istri ini terancam hukuman 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Ongkos naik haji resmi ditetapkan pemerintah sebesar 49,8 juta rupiah per orang. Ongkos naik haji itu naik sekitar 10 juta rupiah dibandingkan ongkos naik haji pada tahun sebelumnya. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung, Puji Raharjo, mengatakan tarif naik haji terbaru itu tidak diberlakukan pada calon haji yang tertunda keberangkatannya pada tahun 2020 lalu akibat parahnya pandemi COVID-19. Tarif baru diberlakukan pada calon haji yang diberangkatkan tahun ini dan calon haji yang masuk dalam daftar tunggu keberangkatan. Calon haji yang diberangkatkan pada tahun ini diminta segera menambah biaya ongkos naik haji sekitar hampir 10 juta rupiah per orang dan harus dilunasi sebelum musim haji tiba. Biaya perjalanan ibadah haji sebesar yang ditanggung oleh jamaah haji itu 49,8 juta. Dari yang semula usul dari Kementerian Agama 69 juta. Jadi ada penurunan yang cukup signifikan. Dan ini harus patut disyukuri bersama, tetapi prinsip dari Kementerian Agama ingin bagaimana dana haji ini bisa dimanfaatkan, manfaat dari jamaah haji itu lestari untuk yang terus-terusnya, bukan hanya dinikmati oleh generasi sekarang. Kuota jamaah haji Lampung tahun 2023 sebanyak 6.915 orang dan aturan pembatasan usia bagi calon haji kini telah ditiadakan. Kemenak Lampung pada tahun ini akan memprioritaskan memberangkatkan calon haji lansia yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi COVID-19 lalu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.